belum nemu untuk orang ini agar sembuh. Misalkan kita tarik nafas di sini, ini ulu hati ya, ulu hati kita tarik di sini. Misalkan menemu untuk menyembuhkan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat Jagat 43, bertemu lagi dengan kami, dengan tim Jagat 43. Malam ini kita akan menceritakan sedikit tentang pengalaman tim Jagat 43 ketika dia pernah melihat orang kesurupan. Nah, mungkin dari tim Jagat 43 akan menceritakan sedikit, dan nanti Al-Fakir akan mengijazahkan atau akan memberitahu bagaimana cara menyembuhkan orang kesurupan dengan mudah ya. Nah, mungkin sekarang kita akan cerita dulu, dengarkan cerita dari tim Jagat 43. Siapa dulu yang pernah melihat orang kerasukan, kesurupan? Saya pernah Kang, waktu pas sekolah ya, kalau nggak salah sekolah MTS. Teman saya itu bukan kesurupannya, bukan masuk sendiri, tapi kayak dipanggil si Matan, ya, gitu ya, dipanggil. Kata disambat, kata orang Sunda mah disambat si makhluknya itu. Dan ternyata yang datangnya itu, yang kesurupan ke dianya itu itu Anoman. Tapi kalau iya monyet. Gimana we monyet itu apa? Sekelas pun jadi ricuh. Kirain teh boboh apa bohongan, ternyata beneran. Pas saya tanya, kamu dari mana? Si Hanoman itu, saya dipanggil sama ini orang sana. Terus dia malah balik nanya, mau ngapain manggil saya ke sini? Itu punyaan dia atau manggil makhluk dari luar? Gak tahu, saya juga gak tahu tuh. Karena tiba-tiba lagi bercanda sama temen yang gak tahu itu juga tahu bercandanya apa. Tiba-tiba langsung kesurupan si Hanoman itu di kelas itu iya di kelas pas lagi pas pelajaran ya. Tapi itu juga banyak sih ya, teman-teman lagi pada makan. Tapi itu sembuhnya gimana itu? Sembuh sendiri atau ada yang nyembuhin? Sembuhnya dipanggil sama ustadz kan, MTS di MTS kan banyak ustadz lah bisa nyembuhin. Kalau saya jemuhin sih sebisa-bisanya, agak kurang sih kalau nggak bisa lah, itu yang nggak bisa. Itu berarti waktu zaman MTS? Iya, waktu zaman MTS. Jadi yang masuknya Hanoman. Iya, Hanoman tadi kayak keraya ketut itu. Ada lagi Ki, pernah melihat orang yang kesurupan di mana gitu? Di mana? Waktu SD. Gimana itu lagi main bola? Lagi main bola langsung kesurupan atau gimana? Ya gitu, kesurupan langsung. Si orang kesurupannya itu di atas ada kesurupan atau melihat? Kesurupan. Nah, ada teman-teman yang sekelilingnya. Jadi kata-kata yang orang kesurupan itu kesurupan apa? Makhluk apaan? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Jadi makhluk itu nggak beritahu dia cuma memberitahu bahwa di sekelilingnya itu banyak temannya. Itu pas lagi main bola. Main bola kesurupan. Berarti main bolanya dilanjut di tengah ribut. Kesurupan. Ya, serem juga ya lagi main bola. Tahu-tahu pas mengenang kesurupannya. Bo pernah lihat orang kesurupan? Kalau saya pernah kesurupan langsung. Kalau saya mah lihat itu tuh kesurupan. Siapa? Apa tuh? Ya aja. Oh gitu. Kesurupan di mana? Pas udah teh tanggutan juga teh naik sih teh. Jadi itu loh gimana? Itu kalau di itu ada hajatan. Jadi kakeknya yang kesurupan. Kesurupannya politik kan. Guling.
kesurupan Itu kesurupan apa itu? Kesurupan guling atau kesurupan bantal? Kesurupan apa? Kasur kan bisa. Jadi kayak gimana kesurupannya dia? Cuma guling-guling doang itu nggak bilang. Oh jadi cakar-cakar. Itu cakar. Dia bilang nggak? Suaranya gimana? Meong. Oh berarti maung harimau. Lama itu berarti. Lama. Pengejar kesurupan. Sebutnya gimana? Duka dan ditinggal Dilihat dulu. Oke, sahabat Jagat 43 ya. Mungkin teman-teman sahabat Jagat 43 juga pernah mengalami atau melihat langsung orang yang mengalami kesurupan. Nah, di sini Fakir akan memberitahu atau akan menjajahkan kepada sahabat Jagat 43 dan tim Jagat 43 sedikit, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi bagaimana cara kita menghadapi orang kesurupan dan bagaimana kita untuk menyembuhkan orang kesurupan. Nah, mungkin pertama ketika kita menemui orang yang kesurupan, kesatu kita jangan takut ya, karena kalau kita takut sama orang yang kesurupan, jin dan setan yang ada di tubuh itu dia akan makin beringas. Dia akan makin beringas. Tapi kalau kita semakin berani untuk menghadapi jin yang itu akan mikir 2 kali. Itu karena kenapa? Jin atau setan yang memasuki satu orang menjadi medianya dia itu dia hanya meminjam raganya, tapi belum tentu kita kan belum tentu kekuatan energi power tingkatan energi ya. Energi kan ada tingkatannya, ada yang biasa, standar, dan luar biasa. Nah, caranya misalkan gini ya, kalau kita akan ingin membedakan orang yang kesurupan ya, untuk sahabat Jagat 43, kita bisa membedakan orang yang kesurupan dengan orang yang bohongan. Jadi gini caranya. Ketika orang yang kesurupan, kita bacakan doa, misalkan ayat kursi, dia bakal langsung melihat kita karena merasakan panas. Nah, jadi kalau misalkan dia langsung kita baca ayat kursi, langsung dia melihat kita, berarti dia benar kesurupan. Tapi kalau misalkan ada ya kan yang kesurupan udah dibacain ayat apa surat apa tapi tetap kesurupan. Itu ada kedua kemungkinan. Yang pertama, dia punya, kalau cek orang Sunda amak nyedak ya. Karena kenapa? Fakir pernah ngalamin gini, ngobatin di satu daerah, dia udah dibacain apa semua, ternyata dia nggak mempan. Udah habis cara gimana, amalan sudah dibaca semua, nggak ada reaksi. Fakir tarik, langsung ketembokin, ternyata dia amak sedek. Jadi orang yang lagi marah, ada kedua kemungkinan dia seperti orang kesurupan ya, dan dia bisa kesurupan karena ketika orang marah bisa ditumpangi oleh jin dan setan. Nah, itu ngebedainnya. Jadi kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau dia melihat berarti dia kesurupan. Terus ketika misalkan kita untuk mengobati ya, caranya ya untuk sahabat Jagat 43 dan tim Jagat 43, ini menurut Al-Fakir ya, yang Al-Fakir pakai. Mungkin setiap orang pasti bakalan berbeda untuk cara mengobatinya. Kalau cara Al-Fakir ada satu amalan ini sangat simpel. Mungkin di video yang udah di konten Jagat 43 udah Al-Fakir ijazahkan. Amalannya itu dengan bahasa Indonesia ya. Jadi amalannya gampang dengan bahasa Indonesia. Jadi kita cuman misalkan kita ketemu nih sama orang kesurupan, kita jangan takut, jangan lari. Tapi kita hadapi, kita tanya dulu kalau dia mau diajak komunikasi, apa sebabnya, dari mana dan kenapa. Kita cari dulu faktor penyebabnya dulu. Terus misalkan kalau kita mau nyembuhin, kita pakai amalannya, yaitu yang pertama ini doa multifungsi. Ini doa bisa dipakai orang kesurupan, bisa dipakai penyembuhan, bisa dipakai untuk isi benar pusaka dan lain-lain ya. Jadi amalan ini gampang ya, ingat nih ya. Yang pertama, ya Allah,
ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para wali. Ya, 4. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para wali. Hamba memohon ridho dan karomahmu. Cuma segitu ya, hamba memohon ridho dan karomahmu. Jadi yang kita panggil Allah, Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para wali. Hamba memohon ridho dan maunahmu agar ini titik-titik bisa dipakai agar misalkan untuk menyembuhkan orang kesurupan, agar misalkan Fulan bin Fulan disembuhkan dari kerasukannya dengan karomahnya ayat apa, misalkan dengan karomahnya ayat la ilaha illallah misalkan, atau dengan ayat kursi, atau dengan Al-Fatihah misalkan, atau misalkan dipakai untuk pengobatan, untuk ada orang yang minta air misalkan, minta air yang sakit, baca itu ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para wali, hamba memohon ridho dan maunahmu agar Fulan bin Fulan yang lagi sakit minum air ini diberikan kesembuhan semaksimal mungkin. Nah, kalau untuk anak kesurupan berarti kita ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para wali, hamba memohon ridho dan karomahmu untuk menyembuhkan orang yang lagi kesurupan di hadapan hamba. Nah, itu ya, dengan karomahnya la ilaha illallah misalkan, mau pakai la ilaha illallah, atau dengan ayat kursi misalkan. Nah, jadi untuk jin dan setan itu bisa bersemayam di setiap urat nadi manusia, setiap nadi urat manusia, kadang ada di ulu hati. Jadi kalau fakir untuk menyembuhin misalkan gini ya, kalau fakir praktekin ini misalkan yang kesurupan sini, ini dia kesurupan ya, kakinya ke depan. Nah, ini orang kesurupan, kita baca dulu, kita jangan takut ya, pertama kita jangan takut, walaupun ini arogan tapi kita jangan takut. Kita baca dulu ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, hamba dan maunahmu untuk orang ini agar sembuh. Misalkan kita tarik nafas di sini, ini ulu hati ya, ulu hati, kita tarik di sini. Misalkan maunahmu untuk menyembuhkan kesurupan, tarik nafas kita sambil baca ya Allah, sambil tarik, dorong, dan keluarin di mulut. Itu yang pertama, bisa di depan, bisa di belakang ya, di belakang. Tapi kalau misalkan cewek, jangan coba-coba di depan ya. Jangan coba di depan, itu bahaya sahabat, jangan perhatikan ya, bahaya. Kita naik di sini, nanti kita jadi pelecehan seksual ya. Nah, untuk caranya ada, jadi kita bisa di belakang. Tapi kalau misalkan untuk sahabat jalan 43 bukan muhrim katanya ya, bisa menggunakan sarung tangan ya, bisa menggunakan sarung tangan. Jadi kita tidak bersentuhan langsung dengan cewek tersebut. Tapi kalau misalkan energi kita sudah punya tenaga dalam, kita bisa mengeluarkan di sini ya. Ini baca yang ayat yang tadi, baca sambil tarik nafas, sambil narik baca la ilaha illallah. Kalau misalkan udah keluar, kita tutup dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali lagi ke Allah itu. Nah, kebanyakan orang ya, jika ada orang yang kesurupan itu kalau udah sadar atau dia tidur terus itu disuruh baca apa? Istighfar. Menurut Al-Fakir, menurut Al-Fakir ya, sahabat jagat 43 mungkin beda dengan sahabat jagat 43. Menurut Al-Fakir itu kurang efektif. Kenapa? Karena jangankan istighfar, ayat kursi pun setan masih bakalan bisa ya. Ada setan yang jin ataupun yang munafik bahkan bisa tidak panas dengan ayat-ayat tersebut. Caranya gimana? Caranya jangan disuruh baca istighfar. Akhirnya untuk di jagat 43 ya, nanti kalau misalkan ketemu orang yang kesurupan suruh istighfar, itu jin bakal bisa, setan bakal bisa. Karena kenapa? Jin dan setan diciptakan sebelum adanya Al-Quran ya. Tapi bacanya apa kan? Jadi bacanya suruh baca syahadat ya. Jadi suruh baca syahadat. Karena kenapa? Jin dan setan kalau jika disuruh baca syahadat, mereka akan masuk Islam. Yang mereka takutkan masuk Islam, karena jin dan setan tugasnya untuk
mengganggu manusia ya. Nah itu makanya kalau ada yang kesurupan jangan suruh baca istighfar itu salah menurut Al-Fakir, tapi nggak tahu kalau menurut sahabat Jagat 43 mungkin berbeda lagi ya. Ini yang Al-Fakir alami karena ketika dibacakan suruh baca istighfar, baca berapa kali ya ternyata yang kesurupannya itu masih kesurupan. Tapi ketika kita untuk mendeteksi itu udah sembuh atau enggaknya, kita makanya jangan disuruh baca istighfar. Nah ada juga kayak gini ya, ada juga. Tapi kan kalau keadaan kita mendesak nih, misalkan lagi di mana gitu, jauh dari tempat perairan, tapi ternyata ada orang yang kesurupan, tapi kita nggak punya wudu atau nggak wudu dulu gitu, Bisa jamu atau kita dengan keyakinan kita minta ke Allah supaya orang itu bisa disembuhkan gitu. Yang penting intinya kita satu, yakin karena dengan keyakinan kita, dengan tauhid kita, insya Allah apa yang kita inginkan dibakalan sembuh itu. Nah terus pernah gini ya, ada dia kesurupan, tapi kesurupannya itu dia ngaku-ngaku ya, bukannya pakai untuk menjelek-jelekan ya sahabat Jagat 43, biar kita semua tahu. Ada yang ngaku-ngaku saya si A yang gantung diri di anu ya, ada kan yang dia ngaku-ngaku gitu. Sebenarnya itu emang iya bisa enggak, karena kenapa, jin dan setan bisa merupai berbagai bentuk dan bisa mengetahui keadaan kita. Karena yang Al-Fakir tahu, jin dan setan itu emang ada nyata. Tapi ketika ada yang kesurupan ngaku-ngaku, misalkan si A, saya si A yang gantung diri, kita percaya oh si Anu, padahal itu bukan ruhnya orang yang gantung diri misalkan. Karena kenapa, manusia ketika dilahirkan kita dibekali 3 ya. Satu, pertama ruh di dalam kandungan, ruh, korin, dan badan sebutnya raga. Ketika orang mati, ketika orang meninggal, raga kita dikubur, ruh kita diangkat ke langit. Yang ketiga, korin itu ketika manusia, anak Adam dilahirkan ke dunia, lahirlah satu anak jin. Ketika anak Adam meninggal di dunia, tumbuhlah satu jin yang tadi itu yang disebut korin. Makanya ketika banyak ada orang yang kesurupan ngaku si A, si B, si C, itu bukan ruhnya, tapi korin yang kesurupan. Karena kenapa? Misalkan orang yang kesurupan ruhnya lagi di surga, bisa turun? Bisa. Ya malam Jumat atau lagi di neraka disiksa, turunlah ke dunia yang anak incu, bisa tuh, bisa izinnya di neraka tuh. Jadi yang anu keasupan adalah korin. Nah itu mungkin sahabat Jagat 43 ya, untuk kita sedikit mungkin, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Jagat 43 dan tim Jagat 43 juga. Jika kalau kedepannya misalkan kita menemukan orang-orang yang kesurupan, itu nanti di video selanjutnya Al-Fakir akan mengijazahkan tentang bagaimana cara membangkitkan tenaga dalam ya. Karena sebenarnya setiap orang itu sudah mempunyai tenaga dalam, tapi dia tidak menyadarinya. Di video selanjutnya Al-Fakir akan mengijazahkan amalan bagaimana cara membangkitkan tenaga dalam dengan sholawat pendek ya, dengan sholawat pendek. Nah itu karena fungsi tenaga dalam itu bisa untuk menyembuhkan kesurupan juga, untuk mengobati dengan cara cakra atau tapak tangan ya. Karena
karena multifungsi ya. Itu mungkin sahabat Jagat 43, apa yang kita ceritakan ini pengalaman-pengalaman kita bisa dijadikan pembelajaran bagi sahabat Jagat 43 jika menemukan orang-orang kesurupan ya. Mungkin untuk tim Jagat 43 juga mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah tahu sedikitnya, setidaknya kita sudah tahu bahwa bagaimana cara mengeluarkan atau mengobatkan orang yang kesurupan. Oke, sahabat Jagat 43, mungkin sekian. Yang jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, dan jangan skip setiap video-video di channelnya Jagat 43. Mudah-mudahan subscribe, like, dan komen kalian itu menjadi motivasi bagi kami untuk membuat konten-konten dan menceritakan pengalaman-pengalaman kita untuk dijadikan suatu pembelajaran bagi kita semua ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, sahabat Jagat 43, mungkin sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata Al-Fakir dan dari tim Jagat 43. Itu adalah kekurangan dari kami, lebihnya dari Allah. Sekian dari kami. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.